ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Jadi, bisa teman-teman lihat. Jadi buku ini berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi dan ditulis oleh Hamidah Purba dan Dr. Muhammad Maulana Karimah. Nah, jadi apa yang dibahas dalam buku ini? Seperti judul buku ini. Jadi buku ini membahas mengenai pendidikan kewarganegaraan, tentunya segala sesuatu yang berhubungan dengan negara. Nah, jadi di sini saya akan membahas secara ringkas apa saja yang ada di dalam buku ini. Yang pertama mengenai tentunya kembali ke judul, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Apa sih pendidikan kewarganegaraan? Jadi pendidikan kewarganegaraan terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Nah, pendidikan yaitu suatu proses pembelajaran dari seseorang menuju ke kedewasaan, atau secara singkat kita bisa mengartikan menuju yang lebih baik. Kemudian kewarganegaraan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara. Jadi dapat kita simpulkan, pendidikan kewarganegara yaitu ilmu yang membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara kepada bangsa atau kepada negara. Kemudian segala sesuatu tentu memiliki fungsinya, manfaatnya untuk apa, seperti itu kan. Jadi begitu juga dengan pendidikan kewarganegaraan. Jadi dia juga memiliki beberapa fungsi yang baik yang mendorong majunya generasi penerus bangsa ke masa depan. Nah, jadi tentunya fungsinya sangat banyak, akan tetapi di sini saya akan membahas hanya beberapa saja. Yang pertama ada membentuk karakter. Nah, tentu ketika kita sudah sering mempelajari ini, membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Karakter seperti apa? Jadi contoh sederhananya seperti karakter cinta, jadi patriotisme atau nasionalisme, gerakan cinta tanah air. Kemudian yang kedua ada pendukung perluasan pengetahuan. Nah, ya sama seperti ilmu-ilmu yang lain. Ketika kita mempelajari sesuatu, tentu kita akan mendapatkan pengetahuan tentang ilmu apa yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan sikap cinta tanah air. Nah, ini sudah saya jelaskan pada poin pertama bahwa mempelajari kewarganegaraan tentu akan menimbulkan sikap cinta terhadap tanah air. Itu sama seperti membentuk karakter atau karakter cinta bangsa. Kemudian yang keempat ada semangat kebangsaan. Nah, dalam pendidikan kewarganegaraan ini kita terus-menerus membahas mengenai bangsa, baik sejarahnya, lokasinya, apa-apa saja yang telah terjadi, bagaimana cara kita sebagai warga negara untuk mendukung kemajuan bangsa ini. Nah, jadi di sini kita pelajari. Secara terus-menerus kita pelajari, tentunya hal ini akan menimbulkan rasa cinta kepada kita mengenai bangsa ini. Kemudian ada demokrasi. Nah, ini sama seperti membentuk karakter. Kemudian ada kesadaran hukum. Jadi ketika kita sudah memahami bangsa ini, memahami hukum apa saja yang diterapkan, tentunya kita sadar akan hukum tersebut. Selanjutnya yaitu penghargaan terhadap keberagaman. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, jadi bangsa Indonesia terdiri dari banyaknya suku bangsa, bahasa, dan lain-lain. Nah, jadi ketika kita sudah memahami kewarganegaraan ini, tentunya kita dapat menghargai semua keberagaman itu, karena pada dasarnya keberagaman itulah yang menjadikan Indonesia memilih ciri khas tersendiri dari bangsa-bangsa lain. Kemudian partisipasi membangun bangsa berdasarkan Pancasila. Jadi kita ketika sudah memahami apa itu pendidikan kewarganegaraan, kemudian fungsinya seperti apa, kita dapat membantu sebagai warga negara, kita juga dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa berdasarkan Pancasila. Nah, untuk Indonesia sendiri juga memiliki ciri khas khusus yang membedakannya dari negara lain, seperti luas wilayah. Jadi Indonesia terbentang sejauh 5.077 km yang terdiri dari beberapa pulau. Kemudian Indonesia sendiri juga dihuni oleh warga negara yang berkeyakinan 90% untuk agama Islam dan 10% untuk yang lainnya. Kemudian
Negara Indonesia juga memiliki kebudayaan, bahasa, suku yang berbeda dari negara lainnya, dan hal ini juga menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Nah, untuk terbentuknya identitas nasional ini tentu tidak serta-merta ada. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong Indonesia memiliki identitas nasional. Yang faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif ini yaitu faktor yang memang bawaan lahir seperti itu. Seperti contohnya letak geografisnya, ekologi dan demografis. Yang kedua ada faktor subjektif. Nah, faktor subjektif yaitu keadaan yang mempengaruhi timbulnya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi beberapa bentuk seperti sosial, kebudayaan, politik, dan lain-lain. Dan ketika seseorang memiliki identitas nasional, maka ia harus merasa bangga terhadap bangsanya. Karena salah satu dari ciri identitas atau jati diri bangsa orang Indonesia adalah mencintai negaranya. Dan rasa kebanggaan ini harus diterapkan pada kecintaan, karena rasa cinta inilah yang nantinya akan membentuk perilaku menjaga dan mengembangkan identitas nasional. Kemudian ketika seseorang sudah mencintai bangsanya, maka konsekuensinya yaitu ia harus rela mengorbankan apa-apapun demi bangsanya, mengorbankan kepentingannya demi kepentingan bangsa. Identitas nasional Indonesia juga sudah tercantum di dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 35, 36, 36A, 36B, dan 36C. Kemudian apa saja identitas nasional tersebut? Yang pertama ada bendera merah putih. Nah, jadi bendera merah putih kita disebut dengan bendera Sangsaka merah putih. Kemudian ketentuan tentang bendera ini juga sudah tercantum di dalam Undang-Undang Negara Nomor 24 Tahun 2009. Dimulai dari pasal 1A, pasal 4 sampai pasal 24. Bendera ini dikibarkan ketika Indonesia merdeka, tepatnya setelah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian yang kedua ada bahasa negara. Bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia, yang mana bahasa ini telah disepakati oleh pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga ada lambang negara atau simbol negara. Jadi lambang kita adalah Pancasila. Dan yang keempat ada lagu nasional. Yang keempat ada lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya yang dikarang oleh Supratman. Nah, setelah kita memahami tentang identitas nasional, kemudian timbul pertanyaan, seberapa pentingkah identitas bagi suatu bangsa? Nah, jadi ketika suatu bangsa sudah memiliki identitas, tentu dia mendapatkan pengakuan dari bangsa lain. Kemudian dari bangsa lain. Dan bagaimana jika suatu bangsa tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain? Apa dampaknya? Nah, jadi ada suatu negara yang belum mendapatkan pengakuan dari negara lain, seperti contohnya Republik Moldavia Prednestrovia. Jadi negara tersebut belum mendapatkan pengakuan dari bangsa lain. Apa dampaknya? Nah, dampaknya itu seperti semisal suatu negara tersebut mendapatkan suatu masalah, krisis masalah, tentu negara lain tidak dapat membantu atau tidak dapat membantu negara ini dalam menyelesaikan permasalahannya karena dia belum mendapatkan pengakuan dari negara lain. Oke, mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan.